Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Memang sudah dekat, ya. Apakah saudara bisa merasakan dan melihat, ya, bagaimana Israel saat ini sedang diserang dan dikepung? Beberapa waktu lalu saya telah bersaksi kepada saudara, bahkan dari tahun 2016, Israel itu sesungguhnya itu menjadi tolak ukur bagi kita untuk melihat keadaan zaman. Dan saya pernah katakan kepada saudara, ya, kalau Israel sudah dikepung, ya, maka di sana kita harus berjaga-jaga. Karena di sini juga perjuangan Israel untuk membangun bait suci di dalam kesusahan, ya. Karena apa? Apa perang akan selesai? Enggak. Bahkan semenjak Rusia berperang, saya sudah sampaikan kepada saudara, jangan harap dunia ini akan berhenti dalam perang, namun akan bertambah satu persatu sampai akhirnya memuncak, ya. Kita tidak tahu, ya, di zaman Nuh bumi ini dihabiskan oleh apa? Air. Tetapi di zaman kemurkaan, bumi ini akan dihanguskan dengan apa? Api. Ya. Kedatangan Tuhan diibaratkan seperti zaman Nuh. Maka karena itu, siapkan bahtera saudara, ya. Jangan berleha-leha. Bahtera di dalam kekurusan, ya. Tubuh saudara lah yang menjadi bahtera itu. Persiapkan bahtera saudara menjelang hari yang akan datang, menjelang kedatangan Tuhan yang akan tiba. Karena Dia hanya akan melayakkan orang-orang yang didapatinya setia, tidak bercacat, tidak bernoda pada hari itu juga. Hari itu juga, ya. Bukan saat ini. Karena jikalau hari ini kita tidak bercacat dan tidak bernoda, ya, tidak ada jaminan di saat hari kedatangan Tuhan kita juga tidak bercacat, tidak bernoda, tetapi hanya ada perjuangan. Kalau hari ini saudara tidak bercacat dan tidak bernoda, maka berjuanglah. Setiap hari sangkal diri, pikul salib. Maka berjuanglah untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Ya. Berjuanglah untuk selalu diam dalam hadirat Tuhan. Jangan menghitung-hitung jammu atau melihat kalender, ya. Oh, enggak datang-datang pun. Nanti saudara kecewa. Setidaknya ingat ini, kematian tidak ada yang tahu. Karena sebentar orang bisa tersenyum, sebentar lagi kita dengar sudah meninggal, apalagi sekarang, ya. Ini sekarang saya tidak heran, banyak kematian di mana-mana dan rata-rata penyakitnya apa? Serangan jantung. Sesuai dengan nubuatan yang telah Tuhan berikan tahun 2021. Ya. Ini tingkat kematian karena serangan jantung sudah sangat tinggi, sudah sangat banyak, ya. Di mana-mana setiap ada orang yang mati, saya tanya kenapa? Serangan jantung. Jadi hati-hati saudara. Bagi yang sudah terkena tanda kemarin itu, saya tidak katakan tanda bilangan, ya. Saya tidak berani mengatakan itu, ya. Bagi yang sudah menerima itu, tidak ada kompromi lagi, ya. Harus hidup berpaut kepada Tuhan sepenuhnya agar kiranya tubuhmu benar-benar dibentengi dan dilindungi, ya. Harus pola hidup yang benar-benar sehat secara jasmani dan secara rohani, ya. Harus benar-benar berpadanan dengan Tuhan. Nah, jadi ingatlah itu. Kalau saudara menghitung-hitung nggak datang-datang Tuhan itu, ya, sama nanti di zaman ini juga sudah dikatakan demikian. Dari zaman nenek moyang dikatakan kalau Tuhan itu sudah akan datang, ya. Jangan sampai bosan nantinya. Tetapi setidaknya ingatlah ini, kematian tidak ada yang tahu kapan waktunya. Gak ada yang bisa menjamin hidup seseorang, ya. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu ke depan gak ada yang bisa menjamin, ya. Oleh karena itu,
Kalaupun hari ini, detik ini, waktu Tuhan tiba dalam hidup saudara dan saya, ya, Tuhan telah mendapati kita setia, tidak bercacat, tidak bernoda, maka kita dilayakkannya sebagai pemenang di saat kita telah selesai mengakhiri pertandingan di dalam bumi. Jadi harus berjaga-jaga senantiasa, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perang Israel. Mungkin saya nanti akan cari dulu, ya. Ada sebenarnya waktu di Sulawesi Tuhan berfirman, tapi saya taruh di mana, ya? Karena biasanya saya selalu catat itu di handphone. Tuhan berfirman tentang kejadian yang di 26 September. Nanti saya tahu, mungkin saya cari tahu, mungkin ke minggu depan kali, ya, karena saya tadi lupa, ya. Tapi saya coba cek, siapa tahu ada dekat, ya. Oke, ini ada sedikit kesaksian juga, ya. Ini tanggal 15 Oktober 2023. Dikatakan di sini, jikalau Yerusalem berdiri, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ya. Di saat Yerusalem lemah, mereka akan berdiri. Di saat mereka sudah menyatakan diri untuk berdiri, bangkit, berperang, maka ketahuilah, ya, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ini nubuatan yang Tuhan berikan tanggal 15 Oktober 2023, ya. Dan 3,5 masa itu di depan mata, ya. Nah, jadi waktu Tuhan berfirman, ya, saya tertidur ini. Setelahnya, ya, saya tertidur seperti biasa. Saya sudah katakan, di saat saya ada berdoa dan mata saya ditarik dan tidak tertahankan, itu pasti Tuhan mau menyampaikan firman-Nya. Nah, setelah Tuhan berbicara ini, ya, saya langsung tertidur. Karena ini jamnya, ya, jam 7:12. Dan kemudian ada tulisan di bawah, mimpi ada yang berkata, apakah sudah waktu lagi? Jam 7:43. Nah, karena biasanya hanya 10-20 menit saya tertidur itu, ya. Nah, jadi di dalam mimpi itu ada seorang yang berkata kepada seseorang yang sosoknya besar sekali, ya. Nah, dan sesungguhnya di dalam mimpi itu saya seperti mengenali dia yang berkata ini, ya. Nah, dia katakan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Ya. Dan suara itu, pribadi yang besar itu katakan, sudah sangat sedikit, tetapi sambil menangis. Ya. Ingat, seorang yang tadi bertanya itu mengatakan kepada Tuhan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Nah, jadi di dalam pertanyaan itu berarti sebelumnya sudah ada konfirmasi, iya kan? Nah, konfirmasi kalau dia akan datang. Nah, sehingga seseorang yang bertanya itu mengatakan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Nah, waktu apa? Waktu kesudahan bumi ini, waktu kedatangan Tuhan, waktu endingnya dunia. Apakah sudah tinggal sedikit lagi? Dan Tuhan katakan, sudah tinggal sedikit lagi, sambil menangis, ya. Dia bersedih. Kenapa Tuhan bersedih? Kenapa dia menangis mengatakan waktunya sudah tinggal sedikit? Karena dia melihat domba-dombanya masih banyak yang jauh, tersesat, terhilang, dan banyak domba-dombanya yang pergi darinya. Sementara hari sudah semakin senja. Saya pernah bersaksi kepada saudara. Saat itu saya melihat dia sedang duduk di bawah pohon. Ya, ini penglihatan yang Tuhan berikan. Dan di saat dia duduk di bawah pohon, ya, cara duduknya kakinya di sini, ditekukkan, jadi tangannya ke kakinya seperti tertunduk gitu. Sedih wajahnya, ya. Saya hanya melihat, tetapi itu wajahnya itu cahaya, ya. Tapi kita yang merasakan kesedihannya, ya. Nah, kemudian dia berdiri dan berjalan di tepi gunung, ya. Dia menatap langit.
dia katakan, ini sudah mulai gelap. Kalau di dalam penglihatan itu seperti pukul-pukul. Kalau di sini ya, karena beda terangnya di sini dengan di kota ya. Kalau di sini sekitar pukul 6:30 gitu ya. 6:30, karena 6:30 itu masih ada cahaya ya. Nah, seperti itulah cahaya yang ditunjukkan. Jadi dia lihat ke langit. Dia katakan, hari sudah akan senja, tetapi domba-dombaku belum kembali. Nah, apa artinya? Dunia ini sudah akan selesai. Tuhan sudah akan datang membawa dombanya kembali, tetapi domba-dombanya belum ada yang kembali. Dia sudah mau membawa domba itu ke kandangnya. Tuhan sedang mau membawa kita ke sorganya. Tetapi apa? Tuhan melihat kalau domba-domba itu belum ada yang kembali. Ya. Tuhan melihat masih banyak jiwa-jiwa yang belum menyadari segala sesuatu. Masih terlena dengan keadaan bumi ini. Jangan lengah, saudara. Ya. Saya benar-benar mengimani dan saya benar-benar tahu kalau umur dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Hanya nggak tahu kapan, kan gitu aja. Tetapi tanda sudah Tuhan berikan. Ya. Kejadian di Israel itu bukan kebetulan, tetapi itu telah tertulis. Ya. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik perang, gempa di mana-mana, semuanya sudah dinubuatkan. Sekarang apa lagi yang harus kita kerjakan? Ya. Ini bukan zamannya lagi menimbun-nimbun harta. Bukan zamannya lagi untuk memperluas daerah-daerah, ya. Apa ini, ada serangga tiba-tiba, ya. Bukan zamannya lagi, ya, untuk kita terdiam dan berpangku tangan. Tetapi ini zamannya kita benar-benar mengejar kekudusan, ya, bukan mengejar harta dunia. Tetapi ini zamannya mengejar kekudusan untuk masuk ke dalam bahtera, ya. Jadi supaya kita mengerti, amin. Kami juga berjuang. Saudara Immanuel juga berjuang, ya. Saya juga berjuang. Kami semua yang ada di sini juga berjuang, ya. Luar biasa kami dididik di sini. Luar biasa. Sampai sekecil apapun, ya. Bahkan kami dilarang untuk memegang ini. Kecuali itu hanya buka WA apa segala macam. Karena apa? Banyak orang yang tersesat karena ini, ya. Membuka-buka handphone sekian jam bisa tahan, ya. Membuka berita, membuka apa bisa tahan sekian jam. Tapi baca firman Tuhan, ya, cukup setengah jam, 10 menit sudah cukup. Bagaimana bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan, bermazmur di hadapan Tuhan? Nah, makanya kami siap diproses di tempat ini. Kami siap dibentuk. Karena apa? Dunia ini bukanlah milik kita. Dunia ini adalah tempat pertandingan, tempat sementara. Jadi ada tertulis, bodohlah orang. Bahkan ini di zaman Rasul Paulus sudah dituliskan. Cuman saya lupa, nanti saya cari ayatnya, ya. Yang menimbun-nimbun harta di zaman ini katanya, ya. Tetapi sekarang saya sampaikan kepada saudara, bodohlah orang yang menimbun-nimbun harta di zaman ini. Kenapa? Karena secara kacamata rohani, kacamata jasmani pun kita bisa melihat keadaan ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Makanya berhikmat. Jangan saudara dihanyutkan oleh siasat-siasat si iblis, ya. Karena siasat iblis itu ngapain? Membuat manusia terlena, supaya lupa jikalau raja telah memanggil, jikalau raja telah menyatakan undangan dan mengingatkan kembali untuk hadir ke dalam pesta itu. Tetapi iblis tidak mau tinggal diam. Orang-orang yang telah menerima undangan akan pesta perjamuan itu dibuatnya terlena. Makanya dikatakan, ya, ada mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka, ya.
Nah, ini ada satu pertanyaan, saya jawab dulu ya. Bu, saya mau bertanya tentang siapakah Ibu V dan Pak Aditya Nugroho. Katanya, saudara pun bisa melihat ya. Dunia ini nggak dongeng ya. Kita semua yang memiliki kepekaan akan Roh Kudus. Jangankan orang yang peka di dalam hal-hal kerohanian ya. Orang-orang seberang saja bisa tahu siapa mereka ini ya. Apa iya ada Tuhan di dalam dunia dalam rupa manusia ya, dan tinggal dengan istri orang. Dari buahnya lah engkau akan melihat ya. Jadi kalau saudara bertanya, saya menjawab. Karena ini penting juga. Karena banyak orang ya katanya ada malaikat Mikaelnya ya. Nah, ini saya ajarkan kepada saudara, jangan konyol ya. Kita juga harus pintar lah. Kita harus berhikmat untuk melihat pengajaran-pengajaran. Nanti dibuatnya seperti ini, ada katanya bentuk apa di sini ya? Bentuk merpati. Ya iyalah, kita berminyak muka ini kalau dimatikan lampu, ini minyak muka ini akan membentuk huruf T ya. Dari segi kecantikan juga dikatakan seperti ini ya. Kalau satu contoh, saya matikan lampu ini, tapi nggak usah matikan ya, nanti sulit nyalainnya. Nah, gini aja kan kelihatan ada huruf T seperti ini. Itu minyak-minyaknya muka kita ini, karena diberi cahaya nanti dari bawah seperti itu. Atau ada pantulan saya sedikit. Nah, kemudian ya, dipegang-pegang nanti ada cahaya seperti pedang, katanya ini pedang dari sorga. Ya iyalah, di atasnya lampu ya, dikasih handphone ya adalah cahaya itu. Kalau satu contoh, ini saya ada di atas kepala saya cahaya, ya itu kan akan tegak lurus cahayanya seperti ini. Jadi bukannya pedang dari sorga ya, aneh-aneh. Jadi jangan percaya kalau sudah aneh-aneh ya. Katanya mengandung dia katanya Miriam di akhir zaman ya. Miriam apa Miriam, saya sih tidak terlalu tertarik, karena pertama sekali waktu saya diperlihatkan fotonya ya, ada seorang hamba Tuhan. Bu, coba lihat ini. Segitu melihat fotonya, langsung ada sesuatu hal besar yang Tuhan katakan ya. Kalau ini masih terikat perjanjian dengan dunia, itu saja. Sampai si hamba Tuhan ini, Bu, coba lihat kembali, karena ini hamba Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan dan menyatakan kebenaran, Roh Kudus bilang sesuatu harus dibereskan dalam hidupnya. Itu saya belum dengar khotbahnya. Nah, setelah saya dengar khotbahnya, parah ini. Ya, orang yang nggak berpendidikan juga tahu kalau itu tidak benar. Jadi jangan konyol lah. Jangan percaya dengan hal-hal seperti ini ya. Nanti ada cahaya, oh ini pedang daripada surga katanya ya. Ditaruh lampu di atas, di bawah lampu dia dicocok-cocokkan seperti ini ya. Ada juga saya lihat di YouTube itu pengikutnya yang juga mengikuti. Jadi dia lihat ada cahaya-cahaya perempuan ini sama mamanya, dia sering bersaksi ya. Memang bagus kesaksiannya, tapi percaya dengan hal seperti ini. Saya bilang, oh itu inilah memang ya, sulit mencari kesempurnaan itu ya. Nah, jadi dilihat lagi seperti ini. Jadi di belakang saya ada cahaya katanya. Ya kalau ada lubang cahaya, ya itu akan memancarkan sinar ya. Nah, jadi saya sampaikan kepada saudara, sudah, ini saya berani berkata, karena dari dulu saya tidak berani menyampaikan di sosial media, tapi karena memang penyimpangan besar yang sudah dilakukan ya, di dalam hati ini sangat geram dengan yang namanya penyesatan ya. Nah, ini zamannya kita bukan dengan apa halusinasi ya. Ini dunia yang harus kita hadapi, nyata peperangan di hadapan kita. Jadi saatnya kita melihat segala sesuatu dengan apa hikmat Tuhan ya. Nah, karena kita harus melihat dari buahnya. Waktu saya mendengar ibu itu berkhotbah, ini abdiku yang aku pilih katanya ya kan. Kalau kamu memberikan benda-benda ke abdiku ini, abdiku tidak akan menerima. Tetapi kalau kau memberikan uang akan diterima. Udah nggak beres ini. Dan lebih parah lagi, akan ada katanya 5 lelaki perkasa di zaman 1000 tahun yang jago bikin anak. Apa pengajaran apa seperti itu? Nah, dari situ saja apa saudara tidak bisa melihat ya. Jadi itu semua kekonyolan ya. Masa zaman 1000 tahun dibicarakan jago buat anak? Jadi nggak jelas. Yang seperti ini ya, itu harus segera dituntaskan itu. Bahkan saya bilang sama Tuhan, berhentikan itu Tuhan. Tetapi gimana mau berhenti ya? Karena apa? Sudah tertulis. Penyesat-penyesat itu akan muncul di akhir zaman. Celakalah yang menyesatkan dan celakalah yang disesatkan ya. Nah, jadi kalau mau melihat kebenaran itu, saya sampaikan kepada saudara ya, lihat dari buahnya. Karena banyak channel-channel di YouTube, setelah kita mengenali secara pribadi atau saudara bisa hubungi ya.
Nah, ternyata banyak karakter-karakter mereka yang keras, ya. Banyak mereka yang hanya ujung-ujungnya uang aja yang dipikirkan, ya. Jadi saya memang sangat tegas dengan orang-orang seperti ini. Makanya ada satu channel yang cukup terkenal, mungkin yang saudara sebutkan juga ini, ya. Itu di luar negeri sana. Saya diundang berapa kali berbicara di channel itu, saya tidak mau. Karena apa? Tuhan tidak mengizinkan saya berbicara. Sekali saya pernah hadir di channel itu. Karena Tuhan tidak berkenan. Karena channel itu untuk apa? Ya. Nah, karena di dalam kita ada pengenalan akan roh. Jadi kita mengetahui. Nah, dan saya melihat sang pembuat channel ini karakternya sangat keras, ya. Saya sudah ingatkan, tetapi keras, ya sudah. Saya diundang, saya tidak mau. Ya. Karena untuk apa? Saya harus hadir di situ dan ditonton orang hanya untuk menimbun-nimbun hartanya yang menjadikan menara Babel dalam dirinya, ya. Memang banyak orang yang akan diberkati, tetapi jalannya sudah salah, impartasi roh, ya. Nah, makanya saya dibilang sombong jadinya karena saya tidak hadir di channel itu. Karena sekalipun itu di luar negeri atau segala macam, karena kita berkhotbah, kita menyampaikan kebenaran bukan untuk ketenaran, ya, bukan untuk uang, tetapi kerinduan kita akan jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan, ya. Bukan karena banyaknya, karena yang masuk surga itu sedikit. Ya, yang masuk surga itu hanya sedikit. Oleh karena itu, berjuanglah saudara untuk masuk di dalam bilangan yang sedikit itu. Ya, waktu tinggal sedikit lagi. Ada beberapa orang yang saya layani di luar sana. Entah kenapa Tuhan taruhkan tawar hati di sini. Sampai saya katakan kepada mereka, tahu nggak kalian itu? Saya kadang menyampaikan ini seperti terpaksa karena saya tahu kalian sulit untuk berjuang. Akhirnya mereka tertunduk. Tetapi bagus seperti itu. Supaya apa? Mereka mendengar ada kalimat yang seperti itu sehingga mereka berjuang untuk bertobat. Makanya saya selalu bilang, saya bukan seorang yang menyampaikan, ya, khotbah-khotbah untuk mengenakan telinga. Ya. Makanya saya dibenci banyak orang. Karena apa? Ditembakin semuanya. Ketemu orang, di dalam kamu begini-begini, tapi jangan kasih, ya. Nah, seperti itu. Jadi mari kita harus masuk ke dalam bilangan yang sedikit itu, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita kembali lagi ke dalam topik, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata orang yang tidak bisa menguasai diri tidak dapat itu berdoa. Kenapa dikatakan tidak dapat berdoa? Dia hanya mampu mengucapkan kata-kata doanya, tetapi di dalam hatinya berkecamuk. Maka bagaimana doanya ini akan Tuhan terima? Bagaimana doanya ini akan sampai kepada Bapa? Jikalau kemarahan, keegoisan, ya, ketersinggungan masih diam di dalam dirinya. Jadi buang, ya. Percepatan sedang terjadi, saudara. Sedang terjadi, percayalah. Ya. Jadi kalau ada khotbah-khotbah yang mengatakan, oh dunia ini masih ada ribuan tahun lagi, kan dikatakan, nah, dunia katanya umurnya 6.000 sekian, jadi masih sisa sekian ratus tahun lagi katanya. Oh ini, ya. Jadi dia merasa masih hidup 100 sekian lagi, sementara umurnya sudah berapa tahun, ya. Nah entahnya tiba-tiba mati besok, kita kan nggak tahu. Karena kematian itu nggak pandang umur. Anak-anak pun mati, remaja, dewasa mati, orang tua mati. Semua orang menghadapi antrian kematian dan tidak pandang usia, ya. Jadi jangan kita karena ada penghitungan dari beberapa orang, ya. Nah dari beberapa pengajaran, ya, puji Tuhan saya tidak dapat pengajaran-pengajaran itu. Karena apa? Tuhan tidak berkehendak saya mempelajari di luar daripada apa yang tertulis, ya. Tuhan tidak pernah mengizinkan saya membaca buku-buku lain. Hanya ini saja, ya. Sehingga saya tidak mengerti kalau dikatakan umur dunia katanya ada 6.000 tahun. Nah, ini kan Israel masih tahun 5.000 sekian, berarti masih ada sekian ratus tahun lagi katanya. Ya sudah, kalau persiapan saudara seperti itu. Yang saya tahu kematian itu tidak pandang usia, itu saja. Jadi supaya di saat kematian itu pun ada, kita sudah berjaga-jaga, kita sudah bersiap-siap, ya. Nah, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hosana hida'u ka inhal hasana hida'u dide inhal hasana.
Tuhan berfirman, sesungguhnya waktunya sudah sangatlah singkat. Tuhan telah melihat keadaan bumi ini. Dunia sudah semakin ditutupi oleh kegelapan. Semakin sedikit cahaya. Semakin besar pelanggaran-pelanggaran. Semakin besar kejatuhan-kejatuhan. Tuhan berfirman, aku bukan Tuhan yang akan diam dengan semua ini. Tuhan berfirman, aku mempercepat segala sesuatu. Akulah yang duduk bertahta dalam kerajaan sorga, firman Tuhan. Tuhan berfirman, akulah yang akan menjemput para mempelaiku. Tuhan berfirman, aku akan datang. Waktuku sudah sangat sedikit, kata Tuhan. Aku berfirman bagi engkau, hai anak manusia, sampaikanlah kebenaran firmanku sampai ke seluruh penjuru bumi. Sangkal diri, pikul salib. Sampaikanlah firmanku sampai ke ujung bumi. Karena akulah yang berkuasa. Akulah yang bertahta. Rohku diam dalammu. Berfirman bagi engkau. Aku memberkatimu, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Beritahukanlah kepada seluruh bumi ini. Bumi telah dipenuhi oleh kegelapan. Beritahukanlah kepada mereka. Aku telah melihat keadaan bumi ini. Sudah semakin binasa. Kejahatan di mana-mana. Sangat besar memenuhi bumi. Aku melihat semuanya. Aku melihat keadaan bumi ini. Aku melihat kesungguh-sungguhanmu. Aku melihat perjuanganmu, pengorbananmu. Namun aku menemukan hanya sedikit cahaya di dalam kegelapan yang nantinya akan aku bawa menuju kerajaanku. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Sampaikanlah. Hanya sedikitlah mereka yang masuk ke dalam kerajaanku. Oleh pelanggaran-pelanggaran mereka yang begitu besar di hadapanku. Oleh ketidaktaatan mereka akan seluruh firmanku. Bukankah aku Tuhan telah berfirman bagi engkau, hai seluruh umat di seluruh bumi ini. Sungguh aku Tuhan yang telah berfirman bagi engkau. Lakukanlah seluruh firmanku. Aku menyerukan suaraku kepada engkau. Kemanakah engkau berjalan? Kemanakah engkau pergi? Bukankah seharusnya engkau berdiri di dalam hadiratku? Bukankah seharusnya engkau berdiri di dalam hadiratku? Aku menyerukan bagi engkau. Sudah tiba saatnya. Segalanya terjadi. Akan tergenapi masa-masa yang sukar. Kesesakan yang akan memenuhi bumi.
Tidakkah engkau melihat keadaan seluruh bumi sudah semakin hancur, sudah semakin kelam? Namun mengapa engkau masih berdiam diri, mengasihi bumi ini dengan segala keadaannya? Akulah yang harus engkau cari. Kejarlah kekudusan, hai anak-anakku, sebab akulah yang telah memberikan keselamatan bagi engkau. Di dalamkulah keselamatan itu, di dalamkulah hidup yang kekal. Sungguh akulah yang memilikinya. Seharusnya engkau datang kepadaku. Namun kemanakah engkau pergi? Engkau terhanyut, engkau terlena oleh keadaan di seluruh bumi ini. Keadaanmu yang telah menjerat kakimu untuk datang menghampiri tahtaku. Aku berfirman bagimu, sungguh bumi ini tidak akan lama lagi. Aku berfirman bagi engkau, masuklah ke dalam bahtera kekudusan. Masuklah. Masuklah. Sebab aku akan menghempaskan seluruh bumi ini. Kemurkaankulah yang akan kunyatakan akan seluruh bumi ini. Oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu, oleh karena ketidaktaatanmu, oleh karena ketidaksetiaanmu, oleh karena engkau tidak peduli akan segala perintah-perintahku, engkau merubah hukum, engkau merubah waktu yang telah kutetapkan dalam firmanku. Sungguh aku Tuhan melihat keadaan bumi ini. Sesungguhnya bumi ini telah hancur dengan segala keadaannya. Sangkallah diri, pikul salib. Engkau adalah orang-orang yang datang beribadah kepadaku. Aku berfirman bagimu, bawalah seluruh umatku, bawalah jiwa-jiwa datang kepadaku, bertekuk lutut di hadapanku, sebab sungguh sukarlah masa yang akan datang ke dalam bumi ini, sebab sungguh kemurkaanlah yang akan datang menghampiri bumi ini. Bukankah aku telah berfirman bagi engkau, kesudahan segala sesuatunya sudah ada di hadapanmu? Akankah engkau masih berpangku tangan, berdiam diri, dan menikmati segala keadaan bumi ini? Engkau harus bergerak cepat. Engkau harus melangkah maju dari keadaanmu saat ini. Sebab engkau harus bergerak cepat. Sebab masa kesukaran sudah ada di hadapanmu. Kesukaran untuk melakukan firman-Ku. Kesukaran dalam pertobatanmu. Bukankah aku telah berfirman bagi engkau? Maka lakukanlah, hai anak-anak yang aku kasihi. Aku telah berfirman bagimu, maka nyatakanlah firman-Ku. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka segalanya akan dibukakan bagi engkau. Ketahuilah, dalam kesetiaan, ketaatanmu akan seluruh firman-Ku, akulah Tuhan yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Diberkatilah seluruh hidupmu, hai anak-anak yang aku kasihi. Diberkatilah seluruh hidupmu. Engkau yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Ku, ketahuilah, kepadamu
akan dibukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaanku. Oleh karena hatimu yang berseru-seru kepadaku, aku mengasihimu. Aku melindungi engkau, menyertai engkau sampai kesudahannya. Segala puji-pujianmu lah yang aku nantikan. Kesudahan segala sesuatu sudah akan tiba. Penyertaanku besar akan setiap orang-orang yang jujur di hadapanku. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Katakanlah kepada seluruh bumi ini, banyak jiwa-jiwa yang telah terhilang dan tersesat. Beritahukanlah, aku melihat segala keadaan ini. Aku melihat keadaan bumi ini. Banyak yang sudah terhilang. Maka engkau yang mendengarkan firman-Ku, bawalah jiwa-jiwa seluruh saudara-saudaramu memasuki hadirat-Ku, masuk ke dalam tahta kerajaan-Ku, karena akulah sumber kehidupanmu, sumber kedamaian. Sorga mulia menantikan engkau. Diberkatilah seluruh hidupmu sampai selama-lamanya. Kasih-Ku menyertai engkau senantiasa. Sampaikanlah kepada seluruh bumi, aku mengasihimu, aku menantikanmu, aku merindukanmu untuk diam dalam hadirat-Ku. Akulah Yahweh yang berkuasa. Di dalam nama Yahusua yang telah menyelamatkan engkau, diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, glory, hosana. Haleluya, hosana, hosana, haleluya, glory, glory, glory. Bersukacitalah. Amin, haleluya, terima kasih Bapak. Amin, haleluya. Hosana, hodina haka inhala hasadu unin hana halasana. Sarhodina haka inhala hasana. Sampai selama-lamanya. Bersukacitalah, bersaksilah sampai selama-lamanya. Itu pesan Tuhan terakhir ya. Bersukacitalah, bersaksilah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hosana hodina akayana masara dayana halhase. Sadai sada udina hama sanahina halhasana. Bersaksilah, sampaikanlah kepada seluruh bumi, hanya Dialah Raja di atas segala raja, yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Sampaikanlah kepada seluruh bumi, saatnya sudah akan tiba. Ini suara-suara surga itu ya. Bersukacitalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah berfirman ya, satu gemetar dalam hati ini ya, tetapi satu ada damai. Di saat kita mendengarkan, Dia mengingatkan kita ya. Nah, tapi itu jangan dibuat-buat. Itu nggak ada yang dibuat-buat ya. Karena seorang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan suara Tuhan nggak bisa berkata dari Tuhan padahal tidak dari Tuhan, nanti dia akan mati. Itu firman Tuhan, itu ada di Ulangan. Hosekayaho didahin hal hasadahu didahin hal hasana. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dikatakan lagi, naikkanlah puji-pujianmu di hadapan Tuhan. Katakanlah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam segala seruanmu, naikkanlah puji-pujianmu untuk menyenangkan hatinya. Ini sepertinya saya dibawa untuk sedikit puji-pujian ya. Kalau Tuhan sudah perintahkan kita harus taat ya. Biar kita juga diberkati dengan puji-pujian ini. Walau itu nanti akan disenandungkan, mulut ini hanya dipakai ya. Berfirmanlah ya Bapa. Sarina kayani hari hosana yarina hose. Dengarkanlah hai seluruh umat manusia, seruannya memanggil engkau. Ayana namasedu kaya dinaya namasedu saya dinamasana. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan dan nyatakanlah, terpujilah Tuhan. Hodina masada hodina inhalasana. Hodina hasana, hodina hasana. Haleluya, haleluya. Beranjaklah, beranjaklah. Saya dina kaya nema sana. Berkumpullah hai seluruh umat manusia. Katakanlah, kemuliaan hanya bagi Dia. Halena ya nama sedehu saya dihakayana hala hasana holy. Di dalam bahtera yang kudus berkumpullah. Nyatakanlah kekudusan. Masuklah ke dalam bahtera. Haleluya. Hosana, hosana, hosana. Hosana, 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 hosana. Holy, 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 holy. Seruan sorga menyatakan, ya. Mari jiwa-jiwa, jiwa-jiwa datanglah. Kudus, kudus, kudus. 2 hari lalu saya bermimpi. Oh, bukan 2 hari lalu, tadi malam, karena baru tadi malam saya di sini. Saya bermimpi. Saya menyampaikan suara Tuhan di dalam mimpi saya. Mulut saya ditawan ya. Dikatakan, kuduslah, sebab aku Tuhanmu kudus. Ternyata tadi juga Tuhan bukakan. Kuduslah sebab aku Tuhanmu kudus ya. Haleluya. Hosana, hosana. Ambil dari kunci biasa, masuk dari ini. Haleluya. Hodina masaduk mudin hana hasana. Hanya perintah kudus bagi kita. Kenapa dia katakan kudus? Karena dia akan datang. Hanya orang kuduslah yang akan bertemu dengan Tuhan. Hanya orang kuduslah yang akan melihat wajah Tuhan.
Dinakayana hosana, milikilah hati yang sukacita. Haradaho kayana masadeu dinana halasana, menyongsong hari kedatangannya yang begitu besar. Sebab dia akan datang dalam kemuliaannya. Sayada nama sedenayada, berkumpullah hai engkau putri Sion, saradahu kain hal hasana, seriukanlah. Kemuliaan hanya bagi engkau di tempat yang maha tinggi. Saradahu nayana lawasina, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Glory adalah nama Sarena nama sana kada kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Nyatakanlah pengurapanmu turun atas kami, Yahweh Adonai Elohim Yadalonena. Saralau kaya nama saralau, lepaskanlah segala belenggu, karena kaya nahonena sana. Lepaskan segala jubah yang tidak berasal daripadamu, karena oleh nama berikan kami kekuatan hira dan nama sana berjalan yang unina kaya sana seturut kehendakmu, Yahweh Yahweh Elohenu. Sarada olah kain hal hasana, akan terdengar seruan di timur. Hira kain hal hasana, berseru dan berseru. Berserahlah, sambutlah dia yang maha kuasa. Hodina kaya dan namasa, hanya ada masih dalam sana. Haleluya labase. Dengarkanlah seluruh umat di dunia, dialah rajamu yang akan datang bagimu. Puji dan sembahlah dia, Raja yang maha kudus, Raja yang maha kuasa. Haleluya, glory. Hina akayana hasada odin hana halasana. Tidak ada waktumu lagi untuk melihat ke belakang. Hanya datanglah kepadanya. Lihatlah perkara-perkara yang di sorga. Maka persiapkanlah seluruh hidupmu untuk memasukinya. Sungguh Elohim telah berfirman bagi engkau, hai seluruh umat manusia. Maka dengarkanlah seruannya. Berikanlah hidupmu sepenuhnya hanya kepada Dia yang maha kudus, yang maha kuasa, Raja yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang memerintah atas seluruh hidup. Berikanlah hatimu. Beritahukanlah kepada seluruh penjuru bumi ini, kemuliaannya akan datang. Dia akan datang membawa para mempelainya, yang didapatinya setia, yang didapatinya tidak bercacat dan tidak bernoda. Hanya merekalah yang akan dimampukannya dan diberikannya mahkota kehidupan kerajaan sorga.
Maka dengarkanlah seluruh umat manusia, berjuanglah, masuklah ke dalam kekudusan, kejarlah kekudusan itu. Sebab hanya Engkau yang kuduslah yang akan dilayakkannya untuk bertemu dan melihat wajahnya. Hodina masana, hodida hasidihina lasana, saraduhu didina namasana yaralah hasana yaralah hasana yaralah hasana yaralah hasana, bersegeralah bersegeralah bersegeralah, yaralah hasana yaralah hasana, bersegeralah bersegeralah. Jangan lihat apa yang ada di belakangmu. Lihatlah apa yang ada di hadapanmu, kemuliaannya yang akan datang. Haleluya. Salam kudus. Tuhan menyelidiki hati kita yang ada ikut saat ini dalam peribadatan. Hanya sedikit yang sekiranya Tuhan datang, engkau akan dibawanya. Namun itu adalah peringatan besar bagi engkau. Barang siapa dikasihinya akan ditegur dan dihajar. Oleh karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Elohim melihat ada akar-akar yang masih diam di dalam hidupmu. Buang semuanya. Lepaskan segala belenggu-belenggu yang telah mengikatmu selama ini. Ada 300 orang lebih yang saat ini bersama-sama. Namun Tuhan menemukan hanya sedikit yang dilihatnya tidak bercacat dan tidak bernoda. Karena itu hai engkau saudara-saudara yang aku kasihi, mari patahkan segala karang-karang kekerasan hatimu, segala belenggu-belenggu yang telah mengikatmu, kekecewaanmu terhadap sesamamu, buang semua itu. Kebencianmu terhadap sesamamu, lepaskan semua itu. Kecintaanmu akan dunia ini, lepas semua itu. Saatnya bebaskan rohmu. Saatnya lepaskan jiwamu untuk memuji, untuk menyembah. Mari. Engkau yang masih memiliki kecintaan lebih besar kepada dunia ini daripada kepada Tuhan, saatnya beranjak keluar dari zona nyamanmu di dalam dunia ini yang sesungguhnya telah binasa dengan segala keinginannya. Tidakkah engkau tahu musuh di hadapanmu melakukan segala kejahatan-kejahatan untuk menyiasati engkau, agar engkau terjerumus masuk ke dalam perangkap-perangkap yang telah dinyatakannya. Hikarada akayana lahulelah masana ikatarayana masikarehina halasana. Sebab sungguh iblis pun mengetahui waktunya sudah sangat singkat. Dia mengetahui kalau sudah waktunya dia akan dimasukkan ke dalam api. Dan karena itulah dia akan menarik siapapun di dalam bumi ini untuk ikut bersama-sama dengannya, dibinasakan di dalam api yang kekal yang tidak pernah berkesudahan. Hakarada olalah hasanahina halahasana. Lepaskan segala kekerasan karang-karang dalam hatimu. Kebencian banyak memenuhi bumi. Manusia sulit untuk melepaskan pengampunan. Maka barang siapa yang tidak mengampuni sesamanya manusia, maka Elohim tidak akan pernah mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oleh karena itu, keluarlah dari jerat-jerat yang telah dipasang dalam hidupmu. Lepaskan jerat-jerat, belenggu-belenggu yang telah mengikat selama ini di dalam kebencianmu. Sebab sungguh
Barang siapa yang membenci saudaranya, ia samalah dengan seorang pembunuh manusia yang tidak akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Bukankah Tuhan telah berfirman bagi engkau, beranjaklah dari segala kehidupanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dialah juru selamat bagi engkau. Hanya dialah kekuatanmu. Hanya dialah sumber kehidupanmu. Oleh karena itu serahkanlah hidupmu sepenuhnya hanya kepadanya. Berjalanlah, masuk ke dalam hadiratnya. Tanggalkan segala dosa. Berserahlah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dialah yang akan menyelamatkan engkau. Surga selalu mengingatkan engkau, hai seluruh umat manusia, untuk selalu hidup di dalam perkenanannya. Maka dengarkanlah, surga berfirman bagimu. Diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah yang mengajar-ajari kami Tuhan akan segala apa yang harus kami lakukan, akan segala apa yang kami perbuat. Belenggu-belenggu itu Engkau hancurkan daripada kami Bapa. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu dan diperintah oleh Roh-Mu. Hosana, hosana, haleluya, haleluya. 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 Kalau sudah seperti ini rasanya, ya, seperti tidak mau berhenti, ya. Haleluya, terima kasih. Kita harus mengucap syukur, ya. Kita diperingatkannya, sekalipun peringatan itu keras. Tetapi karena apa? Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasaan umatnya. Karena itulah dia berfirman, ya. Ini saatnya. Dialah yang menjadi gembala kita. Dia menggembalakan langsung domba-dombanya. Ini itu zamannya, ya. Tuhan itu sebagai gembala kita. Haleluya. Saya tidak tahu di mana lagi ayatnya. Haleluya, karena Roh Kudus ambil alih ibadah kita ini. Ya. Benar-benar Roh Kudus yang ambil alih. Karena dia telah rindu umatnya untuk datang dan berseru kepadanya, ya. Saya akan bacakan dari ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Benar sekali, ya. Kasihilah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mengasihi saja. Karena banyak orang mengasihi tetapi tidak sungguh-sungguh. Dia mengatakan, ya saya sudah mengampuninya, ya. Tetapi masih tersimpan rasa sakit dalam hatinya. Masih terkubur, ya, luka dalam hatinya. Itu tandanya tidak mengasihi secara sungguh-sungguh. Di sini dikatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Haleluya. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Benar. Kalau kita mengasihi orang atau sesama kita, maka segala pelanggaran atau dosa-dosanya itu akan tertutup. Kita tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahannya, ya. Dikatakan Tuhan juga mengasihimu dengan segenap hatinya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, ya. Jadi kalau saudara memberi tumpangan kepada orang lain, jangan bersungut-sungut, jangan menghitung-hitung segala sesuatu, ya. Nah, beberapa waktu lalu saya diundang seseorang. Sebenarnya saya sudah mulai merasa risih, ya. Tapi saya menganggap itu ujian bagiku. Di saat saya ke sana, saya ditanya, ya. Sebenarnya ini kesaksian ringan, ya.
Supaya ini, saya bukakan ini bukan saya merendahkan dia, tetapi sebagai peringatan, contoh kepada saudara untuk tidak ditiru, ya, supaya saudara tidak melakukan hal yang sama, ya. Nah, jadi saat itu dia tanyakan tentang bagaimana Tuhan akhirnya memberkati pelayanan ini waktu saya ke Sulawesi dan mencukupkan, karena dia dengarkan waktu kemarin saya bersaksi ke Jakarta itu kan memang saya tidak punya uang gitu ya. Nah, tetapi bagaimana pada akhirnya ibu ini sudah kembali ke Jakarta katanya. Nah, kan ada juga. Nah, gimana sih cara Tuhan mencukupkan? Nah, caranya gimana? Saya bilang, memang kalau kita pelayanan, kita tidak mengharapkan PK-PK ya. Nah, persembahan kasih. Tetapi kita juga tidak melarang orang yang memberikan persembahan kasih, karena jujur ya, saya katakan hidup saya dengan mujizat. Dan mujizat itu Tuhan nyatakan melalui apa? Melalui tangan-tangan saudara juga, ya kan? Yang Tuhan gerakkan untuk memberkati pelayanan ini bagi siapa yang hatinya mau tergerak. Kan gitu saja. Karena kadang ada juga orang, dia sudah digerakkan untuk memberkati tetapi dia enggan untuk memberkati, ya. Nah, jadi saya cerita sama ibu ini. Selama di Sulawesi ada-ada saja, ya. Nah, beberapa tangan yang memberkati. Nah, satu contoh waktu saya di Manado. Nah, di Manado ada yang memberkati. Nah, nanti itu amplop akan saya buka. Di saat saya buka, dah, itu saya pakai lagi untuk tiket ke tempat yang lain. Dan memang itu cukup ya. Itu cukup, tidak lebih, tidak kurang, cukup. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.
Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah, dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.